Perempuan penghangat ranjang. Sarapan pagi bersama. Tolong bantu like dan subscribe agar channel ini terus maju dan berkembang. Semoga kita diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Gia baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Masih dengan bathrobe juga dengan handuk yang melilit rambutnya yang basah. Tapi ia malah sudah dibuat tercengang dengan apa yang ia lihat sekarang. Arya berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Mengulurkan satu hand bucket dengan bunga mawar putih serta mengulas senyum menawan untuk istrinya. Bukan hand bucket saja. Tapi ada satu boneka kecil yang bisa dibawa kemana-mana oleh Gia juga Arya berikan. "Morning sayang," kata Arya yang malah membuat Gia mengerutkan keningnya dalam. "Bukannya tadi udah sapa-sapaan ya?" Jawab Gia, tapi tangannya tetap meraih buket bunga juga boneka yang Arya berikan padanya. Arya tersenyum dan mengangguk pelan. "Udah sih. Tapi boneka sama bunganya ke-skip karena kamu keburu bangun. Jadinya aku kasih sekarang aja biar surprise." Gia tersenyum sambil memandangi bunga yang kini ia genggam lalu bergantian dengan bonekanya juga. Tangan kekar Arya bahkan sudah ada pada posisi ternyamannya. Tepat pada pinggang Gia dan menggiring wanita itu untuk melangkah lebih dekat pada sofa yang ada di tengah-tengah ruangan ini. Aku belum ganti baju," kata Gia yang kaget karena Arya mendudukkannya di sofa tanpa memintanya untuk mengganti pakaian lebih dulu. "Gak masalah, kita sarapan di kamar. Gak perlu ganti baju pun gak masalah. Malah bagus." "Hah? Bagus di mananya?" "Bagus aja. Jadi kalau aku pengen gampang. Tinggal serang," jawab Arya yang membuat Gia memutar bola matanya malas. "Maaf. Kayaknya telinga aku lagi gangguan deh. Gak denger kamu bilang apa tadi." "Maaf ya," kata Gia yang mau mengabaikan ucapan suaminya dengan cara lain. Tapi hal itu yang malah bisa membuat Arya tertawa lepas. Pria itu lantas menciumi wajah istrinya dengan gemas hingga Gia nampak menjerit beberapa kali. Tidak peduli. Arya malah makin menjadi dengan memberikan gigitan kecil di pipi Gia yang makin membuat Gia berteriak walau tertahan. "Astaga, suami aku kanibal!" teriak Gia mencoba untuk menjauhkan wajah Arya tapi tetap tidak berhasil sampai ia merasakan napasnya terengah kuat. "Udah napas aku habis," ucap Gia lagi yang akhirnya dituruti juga oleh Arya dan melepaskan gigitannya di pipi sang istri. "Gini aja seneng aku yang," kata Arya merapikan handuk yang tadi ada di atas kepala Gia dan kembali menarik Gia dalam dekapannya. "Berasa punya boneka aku yang," sambung Arya memeluk Gia sambil memejamkan matanya dan Gia malah sudah pasrah dengan tatapan malasnya. "Aku berasa punya mesin penghancur tubuh tahu gak? Kapan napasnya aku kalau begini terus ucap Gia yang merengek dengan manja. Maunya si Arya masih ingin memeluk Gia. Tapi karena melihat wajah lelah istrinya, Arya mengalah. Toh ia masih punya banyak waktu untuk melakukan ini lagi nanti. Iya. Nih aku lepas." "Udah dong. Mukanya jangan begitu, mukanya nanti makin gemes gimana?" tanya Arya yang membuat Gia memutar bola matanya malas. Ia lebih tertarik dengan hidangan yang tersaji di atas meja ketimbang dengan ocehan Arya yang tak berujung. Karena memang sudah haus sejak tadi, Gia memilih meraih air putih lebih dulu. Wanita itu bahkan menghabiskan dengan cepat air putih yang ada dalam gelasnya dalam sekali teguk. Setelahnya ia menoleh pada Arya yang masih bungkam tapi sibuk merapikan rambutnya yang basah. Gia memberi senyum pada Arya dan meraih satu piring bagiannya lalu menunjukkan pada Arya. "Aku lapar banget. Boleh ya aku makan duluan?" "Makan aja. Aku juga sekalian." "Ya udah. Ambillah makanan kamu. Kita makan bareng."
Arya malah menggeleng. Pria itu memilih menyandarkan punggungnya di sandaran sofa lalu menunjuk mulutnya beberapa kali. Suapin, tanya Gia sambil mengaduk pelan makanannya dan menusukkan satu sosis pada garpunya. Arya mengangguk sebagai jawaban lalu meminta Gia untuk mulai menyuapinya. Gia menurut. Iya, menyuapi Arya dengan telaten. Sesekali ia juga melakukan hal yang sama dengan menyuapi untuk dirinya sendiri. Sampai tiba-tiba ponsel Arya berbunyi. Pria itu bangkit dan meraih ponselnya. Ia kembali duduk di sebelah Gia. Mengutak-atik ponselnya dengan serius dan Gia sama sekali tidak berniat bertanya dan ingin tahu suaminya dapat pesan dari siapa dan sedang apa. Sampai Arya yang meletakkan ponselnya itu di atas meja lalu menatap Gia yang kembali menyodorkan sendok untuk suapan terakhir mereka untuk sarapan pagi ini. Sayang, panggil Arya lembut membuat Gia menatapnya dengan salah satu alis wanita itu terangkat naik. Besok kita siap-siap ya. Aku udah urus paspor kamu dan udah jadi. Kita udah siap berangkat. Kamu mau ada yang dibeli? Kan? Tanya Arya yang membuat Gia menelan lebih dulu makanan di mulutnya lalu bicara. Aku belum pernah sih. Gak paham juga. Ikut apa kata kamu aja deh. Kata Gia pelan. Dia memang belum pernah pergi ke luar negeri. Apalagi sejauh Yunani. Jangankan sejauh Yunani. Gia pergi ke kota lain saja belum. Ya udah. Kalau makannya udah kelar kamu ganti baju Gi. Atau kita ke mallnya hari ini. Hah? Mama kamu gimana? Kok mama? Tanya Arya yang bingung dengan Gia. Perasaan tadi mereka masih membahas soal liburan dan persiapan liburan. Tapi kenapa Gia malah membahas soal ibunya? Gia berdecak. Menatap suaminya malah selalu memiringkan posisi tubuhnya menghadap Arya. Mama kamu masak kita tinggal di villa. Gak enak dong kalau main pergi begitu aja. Lagi pula kan ini. Set. Udah kamu bawel. Mama udah balik sama Kak Arsi sama Mas Tio. Loh. Kapan? Tadi pagi ya. Pas aku belum bangun. Tanya Gia panik. Enggak. Tadi malam. Mereka sengaja ninggalin kita biar gak kayak kejadian malam pertama di rumah mama. Itu kenapa kita sarapan di kamar. Gia baru sadar itu. Ia menatap sekelilingnya dan baru sadar jika di kamar. Bahkan Gia juga baru ingat jika ia masih menggunakan bathrobe saja belum berganti pakaian. Kok gak bilang sama aku? Aku jadi gak enak. Pasti mereka pamit tapi aku gak tahu ya. Sesal Gia dengan wajah sedihnya. Enggak ah. Udah sana ganti dulu bajunya. Atau mau aku juga yang gantiin. Tapi kalau sama aku beda lagi ceritanya. Gia dengan segera bangkit. Ia menggeleng tegas saat suaminya menawarkan diri. Gia tahu pasti Arya ingin modus saja kepadanya dan Gia tidak akan membiarkan itu terjadi. Makasih. Tapi enggak deh. Ucap Gia yang sudah hilang kembali di balik pintu kamar mandi sambil membawa pakaiannya. Sedangkan Arya tersenyum tipis sambil menggeleng kepala pelan. Selama menunggu Gia, Arya memilih untuk memainkan ponselnya. Ia mencari beberapa gambar dirinya juga Gia pada acara tadi malam dan akan ia unggah ke sosial media untuk sebuah ungkapan rasa bahagia. Tak lama. Setelah Arya memilih 3 gambar terbaik dan siap upload, Gia sudah keluar sambil bernyanyi kecil. Arya menoleh lalu tersenyum. Kenapa? Kayaknya seneng banget. Tanya Arya membuat Gia menoleh dan menggeleng. Enggak kok. Cuma gak sabar aja buat sampai di kota yang aku mimpiin. Gak ngangka aja. Padahal Bali, Papua, Nusa Tenggara juga salah satu destinasi yang aku pengen. Tapi malah kota Tria yang lebih dulu aku dapat. Tuhan selalu baik ya. Kasih aku suami kayak kamu. Kata Gia membuat Arya menaikkan salah satu alisnya.
Kenapa sih bahas itu terus? Aku cuma mau kasih kamu liburan doang. Berasa udah ngasih kamu surga senengnya bukan main. Jawab Arya heran. Bagi kamu sih biasa. Bagi aku ini luar biasa. Ke Bandung aja aku jarang. Malah baru 2 kali. Ini udah mau keluar negeri aja. Wajar dong kalau aku seseneng ini. Tanya Gia membuat Arya membalasnya dengan anggukan kepala kecil. Boleh. Tapi boleh gak sih kalau istri seneng kasih suaminya sun dulu? Tanya Arya menunjukkan pipinya dan Gia malah membuang muka. Terlalu frontal dengan Gia juga tidak baik. Jantung wanita itu belum benar-benar baik dalam beradaptasi dengan tingkah spontan Arya. Sayang, panggil Arya pelan. Gia mengibaskan tangannya lalu melangkah sedih. Kit menjauh. Bentar, aku mau sisiran dulu. Jawabnya sambil memejamkan matanya. Kufet. Pria itu selalu mengganggu kesehatan hati juga jantungnya. Salam sayang nak baik. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.